Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Ustaz berharap kita senantiasa sehat jasmani dan rohani kita, senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur patutlah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu menuntut ilmu yang insya Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada utusan alam baginda Nabi Muhammad SAW, begitu pula para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa para umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang ada di sini kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baik kakak-kakak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi PJOK. Oke kakak-kakak, kita akan langsung melihat materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke kakak, sebelum kita memasuki pelajaran kita mengenai renang gaya punggung dan penyelamatan diri, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama memahami dan menjelaskan gerak renang gaya punggung, yang kedua melakukan dan mempraktekkan renang gaya punggung, dan yang ketiga memahami dan menjelaskan dasar-dasar penyelamatan diri. Nah, inilah 3 poin penting atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama kakak, yaitu ada pengertian renang gaya punggung atau backstroke. Oke, renang gaya punggung adalah salah satu gaya dalam renang, di mana renang ini dilakukan dengan posisi tubuh tidur dalam tang. Nah, kaki, tubuh, dan kepala sejajar dengan permukaan air. Jadi posisinya kita itu biasa kita berenang perut kita ya yang agak di bawah air, tapi ini posisinya punggung kita yang di bawah airnya gitu. Sedangkan gerakan kedua lengan mengayun berputar ke belakang bergantian seperti baling-baling. Nah, ini gerakan dari renang gaya punggung. Oke kakak, ada beberapa tahapan ketika kita melakukan renang gaya punggung. Yang pertama ada gerakan dasar meluncur, yang kedua gerak dasar tungkai renang gaya punggung, dan yang ketiga gerak dasar lengan renang gaya punggung. Nah, kita akan nanti melihat bagaimana cara melakukan 3 gerakan ini ya kakak. Oke, yang pertama kita akan langsung melihat bagaimana cara melakukan gerak dasar meluncur. Kakak-kakak perhatikan ya. Oke, itulah cara melakukan gerakan meluncur. Oke, berikutnya kakak ada gerakan dasar gerakan tungkai. Nah, ini nanti coba kakak bisa lihat di buku PJOK-nya penjelasannya mengenai gerak gaya punggung ini. Nah, dimana gerakan ini itu harus sejajar dengan air. Nah, teknik melakukannya nanti kakak lihat ini cara melakukannya ya.
Nah, itu kakak tadi gerakan dasar tungkai. Oke, yang berikutnya ada gerakan lengan. Dia cara melakukannya itu tangannya yang mengayun ke belakang seperti baling-baling gitu ya kakak. Nah, kakak perhatikan cara melakukannya ini. Nah, itulah kakak gerakan dasar lengan. Berikutnya ada gerakan kombinasi dari 3 gerakan tersebut. Kakak perhatikan ya video gabungan dari gerakan tersebut. Nah, itulah kakak gerakan dari kombinasi renang gaya punggung. Nah, berikutnya kakak ada dasar-dasar penyelamatan diri yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sebelum masuk ke kolam renang kita harus berdoa dan melakukan pemanasan terlebih dahulu agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan kita terhindar dari terjadinya cedera. Yang kedua, untuk kamu yang baru belajar renang, jangan berenang sendiri tanpa pendamping. Jadi harus ada pengawasan supaya ketika nanti terjadi sesuatu atau terjadi hal yang tidak kita inginkan bisa diselamatkan. Oke, yang berikutnya yang ketiga, kamu harus mematuhi tata tertib di kolam renang. Nah, kalau di kolam renang itu pasti ada tata tertib yang harus kita perhatikan dan kita jalankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang berikutnya, jangan sampai bercanda berlebihan sehingga mengurangi mawas diri dengan mengganggu orang lain. Nah, jadi ketika kita berenang itu boleh bercanda tapi jangan berlebihan sehingga tidak mengganggu orang yang lain. Oke, yang berikutnya, agar tidak tergelincir jangan berlari-lari di tepi kolam yang licin. Jadi jangan kita lari-lari di tepi kolam yang licin karena itu sangat berbahaya ketika kita kepleset akan jatuh. Oke, yang berikutnya, yang keselamatan yang keenam yang perlu kita perhatikan, sadari kemampuan berenang. Belajar di kedalaman yang sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau kakak masih tahapan belajar, itu berenangnya di tempat yang dangkal atau yang cetak gitu. Jangan langsung yang di dalam, nanti berbahaya. Yang berikutnya, jangan mudah diajak orang atau teman di luar kemampuanmu. Jadi kalau diajak temannya yang sudah bisa sedangkan kita belum bisa, itu jangan terpengaruh karena sangat berbahaya ketika kita paksakan. Oke, yang berikutnya, selesai berenang lakukan gerakan pendinginan. Nah,
Ini penting sekali supaya organ tubuh kita atau otot-otot kita itu netral kembali setelah kita melakukan gerakan renang tersebut. Dan yang terakhir, harus mandi atau membilas tubuh menggunakan air bersih secukupnya. Jadi setelah berenang kita membersihkan tubuh kita menggunakan air bersih. Oke kakak, inilah pengertian dari renang gaya punggung dan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penyelamatan diri. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.